and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa nih, kita akan membahas kembali alur cerita dari sebuah film. Dan kali ini film yang akan kita bahas berjudul Cabin in the Wood, yang dirilis pada tahun 2012. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang terjebak di sebuah kabin yang tempatnya berada di tengah hutan. Niatnya sih mereka ini mau liburan, tapi mereka tidak tahu kalau kabin itu memiliki rahasia mengerikan di baliknya. Daripada kalian makin penasaran, mari kita langsung aja bahas ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan beberapa remaja yang sedang ingin pergi berlibur. Kita kenalan dulu sama para remaja ini. Ada Kurt, kita panggil Kurt aja ya. Ada Kurt, ada pacarnya Kurt yang bernama Jules, dan 3 sahabatnya yang bernama Dana, Marty, dan Holden. Rencananya mereka ini akan pergi melihat kampung halaman dari sepupunya Kurt. Dan mereka berencana menginap di sebuah kabin yang sudah dibeli oleh sepupunya Kurt ini. Di tengah perjalanan mereka sempat berhenti sebentar di sebuah pom bensin. Ya, tentu saja untuk mengisi bensin mobil mereka. Tapi mereka tidak melihat ada orang yang menjaga pom bensin tersebut. Ketika Holden masuk untuk mengecek apakah ada orang di sana, tiba-tiba dia dikagetkan dengan seorang pria tua, yang ternyata pria tua inilah yang menjaga pom bensin itu. Lalu mereka bertanya jalan kepada pria tua itu, dan ternyata pria tua ini tahu jalan yang bernama Tillerman itu ada di atas bukit di kediaman Buckner. Dan ternyata kediaman atau rumah Buckner itu adalah kabin yang sudah dibeli oleh sepupunya Kurt. Dan kata pria tua ini, memang rumah itu pemiliknya selalu berganti-ganti karena tidak ada yang tahan tinggal di sana. Dan karena penjaga bensin ini memiliki sifat yang agak menyebalkan, jadi mereka segera pergi dari sana. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sebuah kabin kecil yang berada di atas bukit. This is awesome. Lalu ketika Holden masuk ke kamarnya, Holden menyingkirkan lukisan yang terlihat lumayan seram. Dan ternyata di balik lukisan itu ada sebuah kaca yang langsung terhubung ke kamarnya Dana. Tetapi kaca itu memiliki 2 sisi, di mana Holden bisa melihat Dana, sedangkan Dana tidak bisa melihat Holden. Ketika Dana ingin membuka baju, pikiran cabul si Holden ini mulai bergejolak. Tapi untung aja imannya kuat, jadi dia langsung memberitahu teman-temannya tentang kaca tersebut. Mengetahui hal tersebut, mereka mulai mengecek kaca di kamar yang lain. Dan ternyata, kabin yang mereka tempati sekarang, setiap sudut dan ruangannya sedang dipantau oleh sebuah organisasi. Tapi di sini kita belum tahu organisasi macam apa. Dan tujuannya mereka ini apa sih memantau orang di dalam kabin terpencil yang ada di tengah hutan. Dan ternyata di sini pria tua penjaga pom bensin tadi mengetahui tentang organisasi ini. Dan dia tahu rahasia di balik kabin tersebut. Di sisi lain, Kurt dan rombongannya mulai berpesta di dalam kabin tanpa mereka sadari kalau gerak-gerik mereka sedang dipantau. Ketika mereka sedang bermain Truth or Dare, tiba-tiba pintu di basement terbuka dengan sendirinya. Dan di sini Jules menantang Dana untuk turun dan mengecek basement itu. Tak lama kemudian yang lain pun menyusul Dana turun ke basement. Dan mereka mulai mengeksplor basement tersebut. Di dalam basement itu terlihat banyak sekali barang aneh yang sudah nggak keurus dan sudah terlihat sangat tua. Seperti foto, topeng, buku, dan lain-lain. Kemudian di sana Dana menemukan sebuah buku harian milik Anna Passion Buckner dari tahun 1903. Dan Anna Passion Buckner ini anak dari keluarga Buckner yang merupakan pemilik pertama dari kabin ini. Di dalam buku hariannya, Anna menceritakan tentang kelamnya kehidupan keluarga mereka, di mana ibunya dibunuh oleh suaminya sendiri, yaitu Pak Buckner. Lalu si Anna menemukan sebuah buku tua, di mana buku itu bisa membangkitkan mereka dari kematian.
Dan di buku itu terdapat sebuah tulisan Latin. Kemudian di sini Marty melarang Dana untuk membaca bahasa Latin itu. Tetapi Kurt malah mengejek Marty ini penakut, karena itu hanya sebuah buku catatan. Lalu Dana pun membaca bahasa Latin yang ada di buku itu. Lor supervivo caro. Supplemus caro. Dan ternyata benar saja, satu keluarga itu bangkit kembali dari kematian mereka. Lalu mereka kembali ke atas dan Kurt mengajak Jules keluar untuk pacaran. Ketika mereka sedang asik berdua, tiba-tiba zombie dari keluarga Buckner menyerang mereka. Dan Jules pun di sini harus tewas mengenaskan. Di sisi lain, Marty yang sedang santai sambil membaca buku, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berbicara, dan dia memutuskan untuk mencari udara segar di luar. Dan dari belakang terlihat zombie Anna Buckner, diam-diam mendekati Marty. Tapi untung Kurt datang dan mereka pun masuk ke dalam kabin itu. Dana dan Holden kaget melihat Kurt yang sudah berlumuran darah, dan Kurt memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi di sini Dana tidak mau pergi tanpa Jules, dan ketika dia membuka pintu, ternyata sudah ada zombie Buckner sambil membawa kepalanya Jules. Mereka pun dengan cepat langsung menutup kembali pintunya. Dan di sana mereka baru mengetahui kalau zombie itu merupakan Anna Passion Buckner dan keluarganya, yang mereka baca di buku harian milik Anna. Dan ingat, musuh mereka di sini bukan hanya para zombie, tapi ada juga pihak organisasi yang mengawasi mereka. Dan ketika mereka berpencar, pihak organisasi langsung mengurung mereka di masing-masing kamar. Kemudian di dalam kamar, Marty menemukan sebuah CCTV yang tersembunyi. That's not good. Out of the way. Tapi dia malah mengira dia sedang masuk acara TV. Hingga akhirnya Marty pun tewas di tangan para zombie itu. Di sisi lain, Holden langsung memecahkan kaca yang terhubung ke kamarnya Dana, dan mereka langsung pergi ke basement untuk bersembunyi. Sedangkan Kurt masih terkurung di dalam kamar sendirian. Di dalam basement, ketika mereka ingin mencari jalan untuk keluar, tiba-tiba Holden ditangkap oleh zombie Buckner. Tapi untung saja, Dana berhasil menyelamatkannya. Dan Kurt yang berhasil menyelamatkan diri langsung menjemput mereka berdua. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Pihak organisasi langsung panik ketika melihat mereka ingin kabur dari sana, karena terowongan yang akan mereka lewati harusnya sudah diledakkan. Tetapi alat peledak mereka bermasalah, sehingga mereka harus secepat mungkin meledakkan terowongan itu sebelum rombongan Kurt melewatinya. Sekarang Kurt dan rombongannya kebingungan, karena satu-satunya jalan yang bisa mereka lewati sudah tidak ada, dan mereka harus mencari cara agar bisa menyeberang. Kemudian Kurt memutuskan untuk melompat menggunakan motor yang dia bawa, dan dia berjanji akan kembali untuk menolong Dana dan Holden. Kurt pun harus tewas karena pihak organisasi sudah memasang pagar pembatas yang tak terlihat, sehingga Kurt tidak bisa melewati jurang itu kecuali lewat terowongan. Dana dan Holden berencana untuk tetap di dalam mobil sambil mencari jalan di hutan. Tetapi mereka tidak mengetahui kalau di dalam mobil mereka sudah ada zombie, dan Holden pun ikut tewas terbunuh, hingga mobil mereka jatuh ke dalam danau. Dan sekarang tinggal tersisa Dana yang masih dikejar oleh zombie Buckner, sedangkan pihak organisasi mengadakan pesta atas kematian para remaja itu. Lalu pihak organisasi ini mendapatkan sebuah telepon dari atasan mereka, dan ternyata si Marty masih hidup, dan dia langsung menyelamatkan Dana.
Kemudian Marty mengajak Dana masuk ke sebuah lubang di belakang kabin. Dan ternyata lubang itu adalah ruangan rahasia yang ditemukan Marty ketika hampir dibunuh oleh zombie. Dan juga ternyata di bawah ruangan itu terdapat sebuah lift. Dan Marty mengetahui kalau ada orang yang mengendalikan semua ini. Lalu mereka berdua turun menggunakan lift itu. Di bawah sana mereka dikagetkan dengan beberapa makhluk yang terlihat sepertinya mereka ini sedang dikurung. Lalu di sini Dana menyadari kalau mereka semua sedang dijebak di sebuah permainan, di mana mereka harus memilih sendiri bagaimana cara mereka mati. Dan secara kebetulan mereka memilih zombie keluarga Buckner untuk meneror mereka. Pihak organisasi yang mengetahui mereka turun ke bawah langsung menggerakkan pihak keamanan untuk menangkap mereka. Tapi mereka masih bisa lolos. Mereka di sini terus dikejar hingga masuk ke dalam ruangan kontrol. Di sana Dana menekan tombol untuk membuka semua ruang tahanan dari para makhluk mengerikan. Semua anggota dari organisasi itu pun dibantai habis oleh para anomali yang selama ini sudah terkurung sejak lama. Bahkan para anggota dari organisasi ini ada yang sampai bunuh diri karena ketakutan. Dana dan Marty yang ikut terjebak dalam situasi itu, mereka langsung bergegas menyelamatkan diri dari sana. Hingga mereka sampai di sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat ukiran yang menggambarkan kelima remaja ini. Dan ternyata memang benar. Mereka sudah dipilih menjadi tumbal untuk sebuah ritual. Dan tiba-tiba di sana sudah ada seorang wanita yang menjelaskan semuanya kepada mereka. Dia mengatakan harus ada 5 orang yang dikorbankan. Dan merekalah yang sudah terpilih. Dan ada satu yang harus tetap hidup, yaitu si Dana, yang merupakan seorang perawan untuk menentukan hidup dan mati. Dan jika organisasi ini gagal memberikan tumbal hingga matahari terbit, makhluk kuno yang katanya dulu dewa yang pernah menguasai bumi akan bangkit kembali dan akan melenyapkan seluruh penduduk bumi. Tetapi selama mereka mendapatkan tumbal, mereka akan tetap berada di bawah. Dana yang tidak mau makhluk itu bangkit dan menghancurkan bumi, dia berencana untuk membunuh Marty agar ritualnya ini berhasil dan agar makhluk itu tidak bangkit kembali. Tapi tiba-tiba dari belakang Dana diserang oleh manusia serigala. Di sini tinggal tersisa mereka berdua, dan ritual itu pun tentu saja sudah gagal. Hingga makhluk itu bangkit kembali. Dan film pun selesai. Bagaimana teman-teman, apakah film ini menurut kalian seru dan layak untuk ditonton? Menurut saya sih film ini lumayan seru, karena banyak misteri di dalamnya. Mungkin itu aja video yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.